Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum memulai pemaparan materi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lucy Astuti sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Salwa Zahra, Wahyu Maulana, Fikri Taufik. Materi yang akan dipaparkan adalah tentang masyarakat madani dalam perspektif Islam. Next. Nah, adapun topik yang dibahas, pengertian masyarakat madani dalam perspektif Islam, dan ciri-ciri masyarakat ideal. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja kepada presentasi. Kepada kelompok 7, saya persilahkan. Yang pertama, pengertian masyarakat madani. Definisi masyarakat madani menurut Nurul Kholis Majid merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Menurutnya, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Istilah masyarakat madani muncul di Indonesia pada tanggal 26 September 1995 ketika Anwar Ibrahim menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Malaysia menyinggung kata-kata masyarakat madani. Memang banyak sumber yang menyatakan bahwa istilah masyarakat madani sering diartikan sebagai terjemahan dari civil society, tapi menurut Dawan Raharjo, jika dilacak secara empirik istilah civil society adalah terjemahan dari istilah Latin civil societas yang mula-mula dipakai oleh Cicero, seorang orator dan pujangga Roma. Pengertian tersebut mengarah kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil berperan sebagai sebuah masyarakat politik yang memiliki kode hukum sebagai dasar pedoman hidup. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Masyarakat madani dalam perspektif Islam. Ada yang pertama yaitu umatan wahidah. Ungkapan ini terdiri dari dua kata, ummah dan wahidah. Kata ummah berarti sekelompok manusia atau masyarakat. Sedangkan kata wahidah adalah bentuk mu'annas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu. Ungkapan ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat tersebut secara tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Manusia sejak dulu hingga kini baru dapat hidup dengan cara saling membantu sebagai satu komunitas, yaitu umat, yaitu sebagai suatu komunitas yang memiliki persamaan dan keterikatan sebagai fitrah manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, manusia tentu harus berbeda-beda dalam profesi dan kecenderungan. Ini karena kebutuhan manusia yang banyak sehingga dengan perbedaan tersebut masing-masing dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada umatan wasatan. Istilah umatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini antara lain terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasatan, yang berarti dasar pertengahan atau moderat. Dapat menjadikan masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang kemudian baru mengantarkan manusia untuk berlaku adil. Yang ketiga ada khairu ummah. Istilah khairu ummah dapat ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul. Istilah khairu ummah ini hanya sekali disebut dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat 10. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang membawa tugas untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada baldatun toibatun. Istilah baldatun toibatun dapat ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad. Dalam pengertian bahasa kata balad ini diterjemahkan sebagai tempat sekumpulan manusia yang hidup. Kata baldatun thayyibah hanya terulang sekali dalam Al-Quran,
yaitu pada Quran surat Saba ayat 15. Istilah baldatun thayyibatun sebetulnya lebih mengarah kepada pengertian yang menunjukkan tempat, jadi bukan pada kumpulan orang atau masyarakat. Namun istilah ini harus tetap dimunculkan pada materi masyarakat madani dengan alasan baldatun thayyibatun adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang terbaik, unggul, dan ideal. Sudah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya mengenai ciri masyarakat ideal. Ciri masyarakat ideal diantaranya yang pertama yaitu beriman. Masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah sebuah kondisi masyarakat yang mempunyai pondasi keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110. Telah disampaikan pada sebelumnya dalam ayat tersebut, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diposisikan pada urutan ketiga dari syarat-syarat menjadi masyarakat ideal. Menurut Harun Nasution, amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan pintu yang memelihara keimanan tersebut. Nah, dalam hubungan dengan ciri masyarakat yang ideal di dalam Al-Quran, iman yang dimaksud ialah keimanan yang diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan objek-objek keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim yang akrab dengan istilah rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri masyarakat yang diidealkan oleh Al-Quran adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya adalah orang-orang sepenuhnya beriman. Keharusan manusia mempunyai iman yang baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat diperkuat dalam Quran Surat Al-Asr ayat 103. Kemudian yang kedua, ciri dari masyarakat ideal itu adalah amar ma'ruf. Nah, kata amar ma'ruf ini berasal dari bahasa Arab. Dalam tatanan bahasa Arab, kata ma'ruf merupakan isim maf'ul yang berarti tertulis atau ditulis. Kata kerja dari ma'ruf adalah arofa yang mempunyai arti mengetahui atau mengenali perbedaan. Nah, kata ma'ruf diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dikenal. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari istilah ma'ruf yang disebut dalam Al-Quran adalah suatu nilai kebaikan. Kebaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dari anggota masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan tersebut itu dibuat oleh anggota masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Kesepakatan tersebut dalam bentuk yang lain dapat berupa sebuah peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan pada suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu nahi munkar. Nahi munkar berasal dari bahasa Arab. Dalam istilah nahi munkar ini sudah menjadi istilah yang menjadi ajaran pokok dari agama Islam. Terlebih sudah menjadi tujuan yang utama. Jika tujuan utama dari syariat yaitu untuk membangun kehidupan manusia dengan dasar kebaikan, serta membersihkan dari hal-hal yang bersifat kejahatan. Sesungguhnya istilah nahi munkar ini selalu bersanding dengan poin sebelumnya, yaitu amar ma'ruf. Itu menunjukkan bahwa semua kebaikan serta sifat baik sebagai sesuatu memiliki kebaikan. Jadi kesimpulannya, ma'ruf merupakan sesuatu yang sesuai dengan watak manusia umumnya dan juga kebutuhan-kebutuhannya, sedangkan munkar sendiri adalah kebalikannya. Next slide berikutnya. Kemudian ada peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dijelaskan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Terima kasih, saya kembalikan kembali kepada moderator.
Baik, untuk kesimpulan pada presentasi ini, masyarakat madani adalah sebuah konsep yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah selama 10 tahun. Salah satu ciri-ciri masyarakat madani adalah adanya pembangunan masyarakat yang berlandaskan keadilan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani yaitu dengan cara menciptakan kerukunan antar umat beragama, menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama, saling pengertian antar umat beragama, serta menumbuhkan sikap demokratis. Karena presentasi sudah selesai, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin mau bertanya di kolom komentar aja. Ya, ditunggu guys. Tunggu guys yang banyak ya guys. Karena kami haus akan pertanyaan.